Halo semuanya, kembali lagi dengan kita di Workout Holiday. Jangan pernah bosen ya ikutin kita, karena kita akan selalu kasih kalian tempat-tempat cantik, tempat-tempat update dan bagus untuk referensi liburan kalian. Salah satunya ini, kita akan mengunjungi salah satu villa yang ada di Gunung Kidul. Penasaran seperti apa? Ikutin kita terus ya. Lokasi villa ini nggak terlalu jauh dari pantai karena di sekitar villa ini banyak banget pantai-pantai yang cantik-cantik. Kalau dari Jogja ke arah villa menempuh jarak 1,5 jam. Perjalanan dari Jogja menuju ke villa cukup lancar. Kita ke sana saat weekdays dan kita mulai start dari Jogja itu pukul 12 siang. Jadi sampai sana kira-kira 1:30. Nanti dari Jogja kalian ambil arah Piungan, kemudian langsung aja ke arah Wonosari. Setelah sampai di kota Wonosari, kalian ikutin aja jalan menuju ke arah Pantai Drini. Jadi untuk villanya ini memang deket banget sama Pantai Drini. Kalau ada tanda-tanda tuh kayak di atas, nah ikutin aja. Gak usah khawatir, walaupun tempat ini hidden gem banget, tapi kalian saat menuju ke sana bisa banget naik kendaraan mobil. Yang biasanya kita cuma bisa nunjukin kalian tempat-tempat yang cuma bisa dilewatin pakai motor, kali ini masih bisa kok untuk naik mobil. Selepas dari kota, kita akan lewatin kebun-kebun jati. Gak heran ya kalau Wonosari itu memang daerahnya kebanyakan masih ada kebun-kebun jati seperti ini. Tapi walaupun jalannya naik atau turun masuk ke daerah-daerah seperti ini, tapi jalanannya masih lebar, jadi nggak perlu khawatir. Yang paling unik di kota Wonosari ini, nanti kalau kalian melewati jalan-jalan, pasti nanti di sebelah pinggiran jalan itu banyak banget pedagang yang menjual makanan unik di Wonosari, yaitu belalang goreng. Buat kalian yang penasaran rasanya kayak apa, kalian bisa melipir aja di pinggir tuh kalau kalian nemuin, dan beli deh dan cobain. Nah, akhirnya kita sampai juga di Drini Hills Diamond Villa. Saat masuk ke villa ini, kita langsung aja masuk, dia nggak ada gerbang gitu. Lurus aja, kalau kalian pengen drop off dulu, kalian bisa belok kiri dan naik tuh ke atas. Tapi karena kita langsung parkir, kita lurus. Nah tuh banyak mobil-mobil kan, kita parkir di situ aja. Karena kita datangnya saat bukan weekend, jadi masih cukup sepi di sini. Untuk Drini Hills ini masih tergolong baru karena soft openingnya masih di tahun 2001 tapi Desember. Jadi ini udah jalan sekitar 6 bulanan, jadi masih tergolong baru. Saat kita naik ke atas nih dari parkiran dan menuju ke lobinya itu memang agak nanjak karena emang di sini hills ya. Dan ini aku lagi jalan menuju ke resepsionis atau lobinya. Untuk bangunan besar ini memang gabung sama restorannya. Untuk proses check-in-nya mudah banget, kita tinggal bilang aja atas nama siapa reservasinya. Jadi nanti petugasnya ngasih kita beberapa dokumen yang harus kita isi, lalu kita langsung dikasih kuncinya. Sebelum masuk kamar, aku pengen banget review sedikit tentang bangunan utama lobinya. Jadi resepsionisnya emang gabung gitu sama resto. Jadi untuk breakfastnya mulai pukul 6:30 sampai jam 10. Di lantai pertama itu bangunan utama. Jadi nanti di lantai kedua akan ada restorannya juga. Tapi memang karena bangunan ini belum 100% jadi untuk sarapan masih di lantai satunya ini. Kalau udah jadi pasti cakep banget deh. Setelah selesai check-in, kita langsung dibantu sama staff untuk diantarkan ke kamar kita. Helpful banget pokoknya, mereka sangat ramah-ramah, jadi appreciate buat mereka semua. Di villa ini mereka nyediain 3 tipe kamar, tapi yang akan kita pakai yaitu tipe kukup. Di sini kalian bisa isi 3-4 karena ada 2 bed besar untuk dihuni 4 orang. Untuk fasilitas apa aja sih yang ada di kamar tipe kukup ini? Jadi mereka itu ada 2 tempat tidur terpisah. Jadi karena ruangannya tipenya mezanin gitu, yang di lantai 2 itu ada 1 tempat tidur besar juga, sama kayak yang ada di lantai 1 ini nih.
Dan luasnya cukup banget untuk 4 orang. Dan satu bed ini bisa buat 2 orang. Dan mereka di atasnya udah disediain 2 handuk bersih sama 2 untuk kesetnya kalau nggak salah. Apa untuk cuci muka ya? Dan untuk kasurnya sendiri dia yang di lantai, jadi aman loh buat anak-anak yang punya orang tua yang punya baby. Jadi nggak khawatir kalau tempat tidurnya terlalu tinggi. Ada ada lemari juga nih, gede banget, nggak tanggung-tanggung, nggak cuma buat wardrobe kecil aja gantungan, tapi di sini satu lemari kayak yang ada di rumah-rumah kalian. Dan mereka juga nyediain 3 mineral dan teko listrik dan ada TV. Dan ruangan ini juga cukup dingin, walaupun di luar tahu sendiri Gunung Kidul itu sangat panas, tapi kalau di sini adem. Dan ya di bawah televisinya tadi kita dapat 2 cangkir dan kita juga dapat chiller juga. Jadi kalau kalian pengen nyimpen minuman bisa di sini nih. Tuh chiller kecil gitu. Kemudian untuk televisinya aku suka banget karena mereka juga nyediain Netflix dan udah ada akunnya, kalian tinggal pilih aja film-film yang pingin kalian tonton. Wah, ini plus banget nih nilainya. Selain smart TV, mereka juga punya wifi yang cukup kenceng, jadi nggak khawatir deh kalau masalah sinyal di sini. Nah, yang ini itu untuk buat kalian wastafel. Jadi wastafelnya ada disediakan untuk hair dryer nih. Dia cewek-cewek pasti suka kan kalau udah ada hair dryer di kamar mandinya. Nih untuk ukuran wastafelnya dia kecil gitu. Dia nggak yang di kamar mandi, dia ada di luar kamar mandinya. Jadi nggak yang di dalam kamar mandi basahnya. Nah ini dia untuk kamar mandinya. Untuk area shower sama toiletnya emang mereka gabung gitu, nggak kayak hotel-hotel pada umumnya yang disekat gitu. Tapi ini luas banget loh, nih lapang banget dan showernya nggak tanggung-tanggung, ini yang kualitasnya bagus banget. Tuh, dan mereka udah nyediain shower gel sama shampoo-nya juga. Buat kalian yang penasaran lantai 2-nya kayak apa sih, yuk langsung aja ke atas. Tuh tangganya mereka terbuat dari kayu gini, jadi karena mezanin dia nggak yang tinggi banget. Sebentar kok naiknya, tuh cuma beberapa tingkat aja. Ini untuk kamarnya ada AC juga loh di atasnya, jadi nggak bakal kepanasan. Tuh luas banget malah nih tempat tidurnya yang di atas. Cantik banget gak sih pemandangannya dari sini tuh. Untuk bangunannya sendiri malah kayak glamping ya sebenarnya. Cantik banget deh. Kamar tipe ini emang cocok banget buat keluarga kecil yang pingin staycation di Gunung Kidul. Tuh, bangunannya cukup banget kok buat 4 orang di sini. Karena bangunan ini mezanin, jadi dari lantai 2 kalian bisa lihat di lantai 1-nya. Jadi kalau pengen lihat nonton TV dari atas juga bisa. Dan kalau yang di lorong ini itu adalah kamar tipe sepanjang. Jadi di dalamnya itu cuma muat buat 2 orang karena cuma ada 1 bed. Untuk bangunan paling banyak memang kamar yang tipe kukup ini. Buat kalian yang ingin honeymoon tuh cocok buat 2 orang nih. Dan suka banget kalau di sini untuk foto-fotonya karena bangunan sepanjang ini memang cantik-cantik banget buat background foto. Dan ini merupakan tipe terakhir yaitu tipe villa premium. Yuk kita langsung ke dalam aja. Kita penasaran, jadi kita minta izin untuk review karena emang gede banget, jadi kita penasaran. Nah nih untuk lantai 1-nya gede banget, udah kayak rumah deh. Jadi mereka punya sofa bed yang gede banget, udah kayak tempat tidur nih kalau udah dibuka. Ada lemari besarnya juga. Dan depannya ada meja kecil untuk kalian letakin gelas-gelas kalian juga bisa di situ sambil nonton TV. Di depannya ada TV, masih ada teko listriknya juga, 3 air mineral dan ada chillernya. Dan luas banget ya, malah kayak rumah gak sih kalau di sini tuh. Dan langsung aja yuk kita ke lantai 2. Bangunan ini sebenarnya ada 3 lantai, tapi lantai 2-nya itu buat kamar mandi aja. Jadi dari kamar mandi itu langsung belok kiri itu masih ada tangga lagi menuju tempat tidur utama. Tuh, tangganya masih terbuat dari kayu kayak gitu. Langsung ke atas, wah kamarnya gede banget. Masih ada TV juga dong, ternyata punya 2 TV di bawah sama buat di atas. Tuh luas banget untuk kamarnya.
Jadi kelihatan luas itu karena atapnya itu mereka nggak yang atap pendek gitu, dia yang ke atas, jadi masih bentuknya segitiga gitu. Tuh kelihatan ya, jadi kenapa emang terkesan lebih luas bangunan ini. Dan untuk kamar tipe ini kita dapat balkon coba. Jadi kalau kalian pengen bangun pagi, kemudian langsung lihat suasana paginya Gunung Kidul, bisa di sini. Kemudian untuk kamar mandinya, nah kalau yang ini wastafelnya ada di dalam kamar mandi, jadi nggak yang di luar kayak tipe-tipe yang lainnya. Dan masih sama, nggak ada sekat antara shower sama toiletnya, tapi jangan khawatir karena bangunan untuk toiletnya gede banget, jadi nggak masalah. Dan masih dikasih hair dryer dong. Oke, itu dia tadi tipe ketiga kamar yang ada di Drini Hills ini. Dan aku pengen ngeliatin kalian kolam renangnya. Dia kalau dari atas itu kelihatan kayak infinite pool ya, padahal ini ada di bangunan utama dekat sama gabung sama bangunan lobinya. Tuh cakep banget ya. Jadi berenang sambil ngeliatin bukit-bukit yang ada di sekitar villa ini. Dan dia itu ada dua tipe nih, yang kanan ini untuk anak-anak dan yang ini untuk dewasa. Jadi buat orang tua yang pingin anaknya berenang bisa tuh, aman kok di sini. Nah ini nih bagian ini pasti yang bikin kalian penasaran untuk harga-harganya. Dari ketiga kamar tadi yang paling murah itu tipe sepanjang yang muat untuk 2 orang. Harganya itu normalnya di 500 ribuan, tapi kalau weekend bisa sampai 600 ribuan. Dan yang kedua tipe kukup yang kita inepi sekarang, kalau hari biasa 700 ribu, tapi kalau weekend di 800 ribu. Dan yang terakhir tipe premium, karena ini belum dipasarkan jadi untuk harganya memang belum ada. Next kalian cek aja kalau udah dipasarkan, info ke kita ya. Itu dia tadi review kita selama ada di Villa Drini Hills ini. Buat kalian yang lagi pingin jalan-jalan ke Gunung Kidul, atau pingin staycation di Gunung Kidul, atau pingin ke pantai-pantai yang ada di Gunung Kidul, jangan lupa nginepnya di Drini Hills. Karena villa ini tuh nggak yang langsung di pinggir pantai. Buat kalian yang takut banget kalau nginep itu kan suara-suara ombak gede, itu kan bakal bikin kita nggak nyaman ya. Nah villa ini itu ada di jalan utama atau jalan besarnya yang ada di arah pantai-pantai Gunung Kidul. Jadi nggak bakal khawatir deh. Dan fasilitasnya lengkap banget, mulai dari fasilitas kamar yang nyaman banget dan oke banget, kolam renang sama restorannya. Dan staff-staffnya juga helpful dan ramah-ramah banget. Buat kalian yang pingin kesini, jangan lupa cek description box kita karena disitu lengkap banget untuk lokasi villa ini. Dah itu aja review kita selama di Drini Hills. Kita sore-sore kayak gini tuh pingin banget ngerasain ke pantai Drini. Katanya cuma 5 menit. Ya udah itu aja ya review dari kita. Jangan lupa nonton video kita yang lain dan jangan lupa subscribe, like dan komen, share ke teman-teman kalian. See you next video. Dadah.